Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin. Para pemirsa TV-mu di seluruh penjuru Nusantara atau Indonesia, atau mungkin barangkali ada dari luar negeri, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah, diberi pertolongan, ma'unah, hidayah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saya sampaikan kepada para netizen yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya yang membuat pencerahan kita umat Islam, orang-orang beriman khususnya dan umumnya kepada seluruh pemirsa baik muslim maupun non-muslim yang mungkin saat ini menyaksikan. Kita akan langsung membahas penanya pertama. Luar biasa penanya ini masalah akhir zaman yang ditanyakan rupanya. Ustadz, apakah yang dimaksud dengan siapakah sebenarnya Dajjal itu? Dajjal ya. Oke. Dari beberapa literatur, sumber-sumber yang sepengetahuan saya baca, Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam. Nah, diketahui Dajjal ini bukan jin, bukan juga apalagi malaikat, bukan, tapi manusia yang diberi oleh Allah salah satu mungkin kelebihan, umurnya panjang. Jadi ada, kalau menurut para ulama ada 5 makhluk Allah itu yang diberi umur panjang. Pertama malaikat, yang kedua iblis. Kalau iblis dari bangsa jin ini, karena minal jin. Kemudian Dajjal itu sendiri. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam dan Ya'juj Ma'juj. Nah, jadi ada 5, malaikat, iblis, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Nah, mereka ini makhluk Allah. Di mana sekarang? Wallahu a'lam bishawab pertanyaannya. Nah, jadi Dajjal ini kalau ditanya siapa, dia adalah manusia. Memang ada beberapa hadis Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, dia itu orang tuanya tinggi, kurus bapaknya. Kemudian ibunya ini gemuk. Kemudian suatu ketika dia keturunan Yahudi. Wallahu a'lam bishawab ini. Tapi hadis ini ternyata beberapa ulama ada yang berselisih pendapat. Tapi singkat cerita intinya wallahu a'lam. Yang jelas setiap nabi dan rasul mengabarkan sejak Nabi Adam sampai akhir zaman nanti mengingatkan bahaya tentang kemunculan Dajjal ini, sang pendusta. Ini penting diketahui. Kenapa Dajjal disebut sang pendusta? Karena Dajjal ini nanti salah satu bentuk fitnahnya itu adalah tentang pengakuannya dia sebagai Rabb gitu. Dajjal mengaku beberapa kali dalam hadis yang kami baca itu, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kamu, kata Dajjal. Ini disebut salah satu sang pendusta. Jadi kembali ke pertanyaan, siapakah sebenarnya Dajjal? Dia adalah manusia, makhluk Allah, tapi diberi kelebihan, dia akan muncul nanti di hari akhir sebelum terjadinya kiamat, dan salah satu menjadi sumber fitnah yang terbesar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan dari sahabat Isam bin Amr bin Al-Ansari, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yaqulu ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah
fitnatun akbar minad dajjal. Itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku mendengar kata Hisam bin Amr al-Ansari maksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal nanti. Maksudnya Dajjal ini menjadi sumber ujian, cobaan, menjadi sumber dari malapetaka kejadian bencana di alam semesta ini, di muka bumi khususnya. Jadi inilah yang sering disampaikan oleh Rasulullah, sangat prihatin sekali. Rasulullah sangat khawatir sekali jika umatnya gagal ketika dihadapkan dengan fitnah Dajjal pada waktunya nanti. Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis tentang bagaimana bahaya Dajjal ini, bahwa 2/3 penduduk bumi ini akan dipastikan menjadi loyalis, menjadi penyembah, menjadi orang yang paling patuh, paling taat, paling tulus mengimani Dajjal. Mengimani dalam konteks Dajjal akan dianggap sebagai Tuhan. Ya, Dajjal itu salah satu kelebihannya, ini untuk karena menyatu dengan sifat-sifat Dajjal. Dajjal ini akan memiliki kelebihan bisa membentangkan 2 sungai. Ya, bisa membentangkan gunungan makanan, roti, daging dan seterusnya yang dibutuhkan. Dajjal bisa menghidupkan binatang yang telah mati, yang dicintai oleh orang seperti onta, kuda dan seterusnya. Bahkan Dajjal bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Jadi untuk diketahui bagaimana ininya, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kita jawab yang masih terkait dengan hal ini. Jadi sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang masih seputar Dajjal ini, kita terlebih dahulu akan saksikan pesan-pesan yang akan segera lewat berikut ini.